Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwan Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif dalam penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum, selamat pagi Fahmi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Fahmi sudah istirahat? Sudah di lapang. Fahmi tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Ya tahu Pak, Fahmi tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa? jam 7.45, Sekolah kita masuknya jam berapa nih? jam 7.30. Nah, artinya Fahmi berangkat ke sekolah tepat waktu atau terlambat? Terlambat Pak, Terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik? tidak baik Pak. Itu termasuk perbuatan yang salah ya. Memang setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Bapak pernah berbuat kesalahan, yaitu pernah terlambat saat menghadiri suatu kegiatan. Tetapi di sini Bapak bukan mau mencari siapa yang salah, melainkan ingin membantu Fahmi mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Fahmi datang ke sekolah. Fahmi pasti punya alasan kenapa sampai datang terlambat ke sekolah. Coba ceritakan pada Bapak. Tadi malam selepas mengaji di masjid, saya main game bersama teman-teman. Jam berapa tadi malam tidurnya? Jam 10 malam, Baiklah, karena main HP dan tidurnya kemalaman, akhirnya Fahmi bangun kesiangan. Fahmi masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat pada pertemuan kemarin. ingat Pak, Apa salah satunya? disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Fahmi yakin bahwa disiplin dan tepat waktu itu penting ada dalam diri kita. Ada Pak, Apakah disiplin dan tepat waktu itu baik bagi kita? baik. Baiklah, karena Fahmi sudah yakin, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya Fahmi datang ke sekolah tidak terlambat dan bisa disiplin serta tepat waktu? Tidur harus lebih awal. Terus, Memasang alarm sebelum sholat subuh. kemudian, Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. oke, baik. Sekarang Fahmi sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak terlambat lagi. Kapan mau memulai apa yang Fahmi katakan tadi? Nanti malam, Baiklah, dimulai hari ini, Fahmi akan melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan selalu tepat waktu. Fahmi bisa? bisa. Mantap, Fahmi pasti bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Sekarang Fahmi boleh kembali istirahat dan ke kelas. Selamat belajar ya. Sama-sama, terima kasih. Bapak, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Fahmi. Saya senang sekali diskusi dengan Pak Erwan untuk menemukan solusi dari masalah saya. Saya tidak akan main HP dan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Bapak. Najwa tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Tadi Bapak lihat pada waktu ulangan di kelas, Najwa melihat jawaban temannya Ikrimah. Betul atau tidak? Betul Pak. Apakah perbuatan mencontek itu baik atau tidak baik? Tidak baik Pak. Iya, betul, itu perbuatan tidak baik. Tetapi setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan salah, termasuk Bapak. Pernah berbuat salah juga, tapi di sini Bapak bukannya mau mencari siapa yang salah, melainkan Bapak ingin membantu untuk mencari cara atau solusi supaya Najwa tidak melakukan lagi perbuatan mencontek. Najwa pasti punya alasan kenapa tadi mencontek. Coba ceritakan kepada Bapak apa alasannya. Najwa tadi malam tidak belajar.
Kenapa Najwa tidak belajar, tidak sempat atau ketiduran? Main HP terus ketiduran, Pak. Oh, berarti ketika tadi malam Najwa tidak belajar, jadi akhirnya tidak bisa mengerjakan soal ulangan itu. Apa Najwa masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat pada awal semester? Ingat, Pak. Apa salah satu keyakinan kelas kita? Jujur salah satunya. Jujur dalam bertindak. Apakah Najwa yakin bahwa sifat jujur itu perlu dalam diri kita? Yakin, Pak. Apakah sifat jujur baik bagi kita? Baik, Pak. Oke, karena Najwa sudah yakin, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya Najwa tidak mencontek lagi? Karena mencontek bukan merupakan perbuatan baik dan jujur. Kira-kira menurut Najwa apa yang dilakukan supaya tidak mencontek lagi? Jangan malas belajar. Belajar mengajar terus, Mengerjakan semampunya. kemudian Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. oke, baik. Sekarang Najwa sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak mencontek lagi. Kapan mau mulai apa yang Najwa katakan tadi? Sekarang juga, Pak. Baiklah, bagus. Jika Najwa mau mulai hari ini, lakukan apa yang tadi Najwa katakan. Belajar dengan giat, mengerjakan semampunya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Najwa. Bapak yakin Najwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak solehah, dan menjadi kebanggaan kedua orang tua. Najwa siap menjadi lebih baik lagi? Siap. Baiklah, sekarang Najwa bisa kembali ke kelas. Selamat belajar lagi ya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nazwa Maulida. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Erwan. Saya dapat menyadari bahwa perbuatan mencontek itu tidak baik. Saya menemukan solusi supaya tidak mencontek lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.